Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dengan hatimu katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat, nyanyikan dengan hatimu, katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Dengan hatimu serukan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Rasakan lawatan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Serukan, ku yakin Kau hadir di sini, Yes Lord. Ku rasakan
Dahsyat Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Yesus. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali lagi dengan iman-Mu, serukan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan dan kesembuhan, terjadi di sini. Haleluya. Sungguh besar Engkau ya Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di sini, membawa damai sejahtera buat kami. Ada kesembuhan, ada mujizat terjadi di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami datang bersama saudara-saudara seiman di hadapan Engkau, memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati setiap para pelayan yang ambil bagian melayani hari ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua peralatan yang akan dipakai berfungsi dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, siasat iblis yang ingin mengganggu, mengacaukan ibadah hari ini Tuhan. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak singkirkan pergi dari ruangan ini, terutama dalam ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati semua yang melayani Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Belum semuanya bertepuk tangan. Katakan melukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Katakan kami
besar, amin. Allah kita lah yang dahsyat, amin. Kasih tos kanan kirimu sekali lagi katakan, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kaulah yang sungguh dahsyat Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, yes, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sampai selama-lamanya Engkau Allah kami yang termulia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami siapkan hati kami untuk menerima benih firman Tuhan. Kalau ada kuasa gelapan ingin mengambil benih yang berharga tersebut, kami bersatu hati katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh kuasa di atas segala kuasa, kuasa Roh Kudus. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan mari dengan amin. Sebelumnya terima kasih Om John dan Tante Vivi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan kembali, saya Lydia Angelic Kamalita Korsa Soundby. Puji Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa saya kemarin telah diwisuda dari Universitas Udayana yang ke-160 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional.
Saya di sini akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan sama saya kuliah, di mana kalau saya menceritakan sepanjang kuliah ini tentu sangat banyak. Tapi Tuhan menaruh 3 poin pada hati saya, tepatnya pada tahun terakhir saya kuliah. Ketika memikirkan ini, saya teringat akan satu kata-kata yang pernah Mama ucapkan ke saya pas masuk ke Udayana. Apapun yang Tuhan kasih, kamu jangan pernah kecewa dan harus selalu bersyukur. Itu saya dikasih tahu Mama pas sebelum pengumuman Udayana. Kalau kamu nggak dapat Udayana ya jangan kecewa sama Tuhan, mungkin Tuhan punya rencana yang baik. Dan itu terulang lagi di tahun terakhir saya kuliah, di mana Tuhan 2 kali tidak menjawab doa saya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau dosen pembimbing yang tidak memiliki jabatan. Saya kasih tahu ke Tuhan, alasannya apa? Karena kalau misalnya dosen itu punya jabatan, dosen itu tidak bisa membimbing saya dengan baik Tuhan. Saya lulus pun mungkin telat seperti yang dialami kakak tingkat saya. Apakah Tuhan menjawab saya? Tidak. Tuhan justru mengasih kedua pembimbing saya ini dosen yang memiliki jabatan, yaitu wakil dekan dan koprodi. Tentu saya bergumul kan, Tuhan kenapa sih ngasih ini? Saya juga minta KLC saya, Kak, kenapa didoainnya kasih yang terbaik, bukan kasih yang seperti saya minta. Ternyata maksud Tuhan adalah supaya saya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan ini menjamah kedua pembimbing saya, tidak sekalipun yang namanya saya kesulitan menghubungi beliau, bahkan beliau inilah yang menghubungi saya duluan setiap kali mau bimbingan, beliau yang mengasih waktu. Doa saya kedua adalah tentang penguji. Saya berdoa kepada Tuhan secara spesifik, Tuhan saya tidak mau dosen A. Saya kasih tahu ke Tuhan kenapa alasannya, saya bilang Tuhan dosen A ini sangat killer dan seperti yang kakak tingkat bilang sebelumnya, ujian sama beliau mentok nilainya 70. Apakah Tuhan menjawab? Tidak. Tuhan menjawab, Tuhan ngasih dia sebagai penguji utama saya, penguji 1, di mana tupoksi pertanyaannya tentu akan paling berat dari dia. Tapi Tuhan memberikan saya suatu pengalaman pribadi dengan dia, di mana Tuhan membuat ibu ini sama sekali tidak hadir baik di ujian proposal maupun ujian skripsi saya. Sebenarnya tuh kalau diceritakan ke kakak tingkat saya, mereka selalu bilang kok bisa minimal ibu ini datang sekali dan kamu harus mengusahakan ibu ini datang di proposal karena nilai proposal itu akan sama, tidak seperti skripsi yang ditentukan oleh beliau ini. Dan yang terakhir, pengalaman pribadi saya yang paling berkesan bagi saya adalah saat sidang skripsi. Di mana seperti yang Om John telah ceritakan sebelumnya bahwa untuk ujian di Udayana ini sangatlah sulit menentukan waktunya karena muridnya sangat banyak. Jauh-jauh sebelumnya tuh, sebulan sebelum saya sudah menentukan jadwal di 1 April, di mana sehari setelah Paskah. Dan tepat sebelum ibadah Jumat Agung dimulai, waktu masih di lobi luar, tiba-tiba dosen pembimbing utama saya dan salah satu penguji menghubungi saya bahwa beliau tidak bisa hadir sama sekali. Di mana secara persyaratan Udayana saya tidak diperbolehkan ujian sama sekali karena pembimbing utama tidak bisa hadir untuk memimpin sidang dan jumlah penguji hanya 1, kurang dari 2. Tapi selama ibadah itu dosen tersebut tidak ada yang membalas saya sama sekali. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau misalnya saya harus mundur sebulan lagi, ya mungkin itu hari yang dijadikan Tuhan. Tapi sorenya Tuhan menjamah hati dosen-dosen ini, mereka bersepakat saya tetap bisa ujian pada tanggal 1 tersebut dengan sidang dipimpin oleh pemimpin sidang 2 dan ibu yang berhalangan hadir tersebut, beliau mau meluangkan waktunya sedikit untuk memberikan saran saja. Dan puji Tuhan selama sidang karena keterbatasan waktu juga, sidang saya hanya 30 menit dengan revisi yang sedikit. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Mungkin yang bagi saya itu tidak mungkin dan tidak mungkin bisa terjadi, pasti itu bisa terjadi. Karena saya ingat juga kata Kak Rahel, waktu yang tepat bagi kita belum tentu bisa yang tepat bagi Tuhan. Dan apa yang baik bagi kita belum tentu juga baik bagi Tuhan. Mungkin yang bagi kita itu buruk, ternyata Tuhan kasih itu ke kita supaya kita bisa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mungkin kalau nggak ada 3 hal tersebut, kalau tidak ada pertolongan Tuhan dalam perjalanan saya, mungkin saya tidak bisa diwisuda dalam wisuda ini.
Saya berterima kasih kepada semua yang telah mendoakan saya, Om John, Tante Vivi, orang tua dan juga Youth 2 yang mungkin setiap bulannya saya ada request doa. Terima kasih Ibu LCC. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Kiranya apa yang saya saksikan bisa menjadi berkat bagi Ibu semua. Terima kasih. Shalom. Jika saudara dalam kandung tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan dengan suara yang keras dan yakin, haleluya. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui tayangan YouTube GKJ Family, saudara subscribe kalau yang belum, atau melalui televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, perlu saudara lihat ini di depan bagaimana penyesat itu bukan sekarang di luar sana, tetapi makin gencar masuk dan makin menjadi-jadi. Saya kasih contoh ya, supaya ini juga masuk dalam rekaman khotbah. Coba saudara membawa Alkitab, tolong dibuka Matius 18 ayat 11. Coba kalau saudara bawa HP enggak usah. Kalau Alkitab coba saudara lihat lagi di situ yang baik. Matius 18 ayat 11 ya. Kalau saudara lihat sekali lagi, kalau yang HP enggak usah nyalakan HP, nanti lupa matikan. Di sana dikatakan apa itu bunyinya? Karena anak manusia dalam kurung. Lihat Alkitab saudara. Kalau enggak bawa Alkitab nanti besok waktu pelajari, coba saudara perhatikan nih. Dalam kurung ya. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada dua yang terkenal yang biasa dipakai oleh hamba-hamba Tuhan, King James Version dan New International Version. Dalam King James-nya ada, for the Son of Man is come to save that which was lost. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Tetapi di terjemahan NIV tidak ada. Dia tulisnya begini, dalam kurung missing. Ya. Karena kalau dalam kurung itu diterjemahkan sama dia tidak masuk. Kan tidak boleh. Kemudian kenapa Yesus datang ke dunia? Kalau King James Lukas 9 ayat 56 ada kata-katanya. Anak manusia datang bukan untuk menghancurkan hidup orang ya, tetapi untuk menyelamatkan. Kemudian kalimat berikutnya, dan mereka pergi ke desa yang lain. Ini kan cerita perjalanan Yesus. Tetapi di NIV kalau ditanya kenapa Yesus datang ke dunia, tidak ada jawabannya. Karena dihilangkan, yang bagian A ini dihilangkan sama mereka. Mereka cuma masukkan and they went to another village. Enggak gila itu saudara. Ini terjemahan yang banyak dipakai karena bahasanya NIV ini bahasa sehari-hari, enak. Ya. Jadi itulah berbahayanya penyesatan itu sudah luar biasa. Dan seperti yang saya katakan dalam jam doa kemarin, bagaimana Yayasan Sabda Indonesia itu malah memfasilitasi pengajaran yang belum tentu kebenarannya atau bertolak belakang dari kebenaran, malah dipromosikan dan dibagikan linknya dan lain sebagainya. Jadi kita makin hari, makin tahun harus makin waspada. Tepuk kiri kanan saudara, katakan waspada, aku di sampingmu, begitu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya melanjutkan tentang seri Tabernakel yang ke-198. Kita masuk dalam poin tema masuk ruang maha suci. Jadi untuk masuk ruang maha suci itu tidak boleh sembarangan. Ada syarat-syarat yang harus digenapkan. Coba tolong dibacakan Imamat 16 ayat 12 sampai 15.
sambil saudara mendengarkan pembacaan itu, ya, itu ada 3 syarat. Nanti saudara cross check dengan yang saudara baca. Yang pertama, membawa bara api dari mezbah korban bakaran. Yang kedua, membawa pedupaan dari mezbah dupa. Yang ketiga, membawa darah lembu muda dan kambing jantan. Mari kita dengarkan. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Amin. Ya, untuk bisa memercikkan 7 kali itu kan tentu harus dibawa darahnya. Kita sudah memeriksa bagian yang pertama, membawa bara api dari mezbah korban bakaran. Kenapa harus dari mezbah korban bakaran? Karena api di mezbah korban bakaran itu tidak boleh padam. Dan semua api-api yang ada dipakai di dalam tabernakel itu berasal dari mezbah korban bakaran, ya. Nah, api ini saudara harus menyala 24 jam per hari, yang artinya hidup saudara harus terus dikuasai oleh api Roh Kudus. Kemudian yang kedua, api tersebut senantiasa membakar. Membakar itu artinya apa? Kalau kita membakar sampah atau apa, untuk apa tujuannya? Supaya bersih. Sama, api Roh Kudus itu senantiasa kalau ada dalam hidup kita, dia akan membersihkan dosa. Kemudian api juga memberikan semangat. Kalau orang malam dingin, ya, mereka biasanya bakar kayu supaya ada api sehingga tetap semangat, enggak sampai kedinginan, mati dan lain sebagainya. Maksudnya adalah untuk bisa senantiasa konstan melayani Tuhan, itu harus ada semangat. Saudara perhatikan ya, kalau lomba-lomba lari maraton baik 20, 10, 20, 40, ini ada data yang pernah mengikuti maraton. Di poin-poin berapa kilo itu ada orang panitia yang menyediakan es, ya, es dan air. Terserah esnya itu mau ditaruh di kepala sambil lari kan ya, mereka ngambil ditaruh di leher, air diminum atau disiramkan di kepalanya. Supaya apa? Supaya lari mereka konstan, ya. Dan yang luar biasa, juara-juara dunia lari maraton itu makin mendekati akhir, mereka malah makin lebih cepat dari awalnya larinya. Itu artinya apa? Semangatnya dijaga. Semangatnya dijaga. Demikian juga dengan saudara. Kita kan tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita kan tidak tahu berapa umur saudara. Saudara terlibat pelayanan di gereja. Kadang kita merasa jenuh. Bisa juga loh. Ya. Karena itu perlu api Roh Kudus untuk senantiasa membakar semangat saudara, sehingga pelayanan saudara ini tidak kendor. Orang makan aja kadang malas makan, apalagi orang yang sudah lanjut usia, mereka malas makan, ya. Atau malas, yang paling utama itu malas apa? Malas mandi. Mandi sehari sekali aja, ya. Atau
memercikan tubuhnya dengan air dianggap sudah mandi. Itu masih konstan dijaga. Jadi orang tua di sini, orang tua saudara yang malas mandi itu bisa diakali. Kasih dia bikinkan air panas, tapi jangan disiramkan di badannya ya, saudara membunuh dia. Air hangat mandi, tetap mandi Pak, Ibu tetap mandi. Ya, boleh tidak saudara kasih nasihat kiri kanan saudara? Tanya, Soleh, kamu sudah mandi sore hari ini ya? Kamu sudah mandi hari ini? Kok rasanya tadi saya agak semerbak begitu ya? Oke. Kemudian yang kedua, membawa pedupaan dari mezbah dupa. Membawa pedupaan dari mezbah dupa. Saudara lihat sini ya, ini kan yang bawa ini hanya imam besar Harun. Dia masuk dari luar lalu masuk ke tabernakel. Pertama yang dia lakukan, dia ambil api dari sini. Tentu ngambil api itu tidak, karena Harun tidak mempelajari ilmu kebal. Dia pasti membawa pelita. Nah apinya diambil dari sini. Oke, jalan terus ya. Terus dia masuk ke ruang suci. Dia membawa apa yang kedua saudara? Apa yang kedua itu? Poin yang kedua apa? Dupa. Dari mana? Mezbah dupa. Bukan dari sini dia bawa api dan bawa dupa, tidak. Ada yang sudah dibawa sama dia nanti, darah itu. Tapi api sama dupa belum. Nah dia masuk. Lalu dia ambil dupa, dari mana ngambilnya? Ya dari mezbah dupa. Sebab apa? Sebab itu dupanya ini harum. Ya, dari minyak zaitun murni. Kita sudah membahas di seri yang sebelumnya. Gambaran dari bukan doa. Mezbah dupa itu gambaran dari menyembah, worship. Saya ajarkan saudara membedakan antara prayer dengan worship. Kalau doa seperti tadi awal ibadah ada yang doa. Ya itu doa, bukan menyembah. Kalau saudara berdoa di rumah kan sering, bangun tidur, mau kerja, mau sekolah, mau makan, dan lain sebagainya. Waktu saudara sakit, di rumah sakit, kan gak mungkin saudara di rumah sakit itu penyembahan. Apalagi satu kamar 4 orang. Saudara berdoa, tapi kalau menyembah, ini tingkatannya lain. Tidak bisa kita langsung berlutut, berbahasa roh, worship. Diawali dulu misalnya saudara kalau di rumah, sekarang kan alat-alat sudah begitu modern. Saudara menyembah kan bisa pakai headset, setel lagu, lewat handphone saudara. Iya, biar hatinya tenang dulu, nyanyi. Kalau sudah selesai, boleh atau saudara setel, ini saya kasih tips. Saudara lagu instrumentalia, musik saja. Teng 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 teng. Tebak nada. Lagu apa itu? Ya, padahal kalau yang menang dapat minyak, saudara. Kaulah Bapakku yang baik. Mungkin sekali waktu di sini kerselnya harus ada gel seperti itu ya. Kalau dulu zaman saya tebak nada, kan dulu ada di televisi. Berani nawar. Berapa? 1 nada. Woi. Dia udah tahu dia ya. Soalnya ada orang dalam gitu. 5 nada atau 7 nada kan begitu ya. Saudara pakai instrumen, saudara ikuti nyanyinya, sehingga waktu penyembahan musiknya tetap mengalun, saudara menyembah Tuhan. Kalau enggak mau, ya sudah,
misalnya ada kata-katanya, pas penyembahan dimatikan. Pak kan repot Pak, sudah lagi dekat mau kontak masih matikan. Gampang, banting handphonenya langsung mati dia. Ya, ini worship. Makanya kalau kita penyembahan tidak di gereja, tidak langsung saya begini, mari berbahasa roh langsung. Seperti yang dilakukan oleh, maaf kalau salah saya, gereja-gereja lain. Begitu berdiri, kumpul berdiri, mari kita berdiri. Ya silakan berbahasa roh, langsung berbahasa roh. Wah, repot ya. Begitu dupa ini di mesbah dupa dibawa ke ruang maha suci, saudara catat dulu ini kalau yang mencatat, artinya tidak ada lagi bau-bau wangi di ruang suci. Waktu Harun membawa api dari mesbah korban bakaran, bukan berarti api di mesbah korban bakaran itu tidak ada, tetap ada. Dia tidak ambil semua apinya. Loh, mesbah korban bakaran ini kan besar saudara, untuk membakar daging-daging yang disembelih. Masa dia bawa semua, bagaimana caranya? Tetapi dupa di mesbah dupa ini diambil semuanya. Kok bisa gitu Pak? Ya, nggak tahu saya ada gambarnya atau tidak ya. Ini dia. Ini tabernakel katakan modern ya. Ini mesbah dupa, dia ngambil dupanya. Saya ulangi. Pertama dia masuk dari halaman, dia bawa seperti apa gitu ya. Lalu dia ambil api dari sini. Apinya ini kan nyala terus. Gimana Pak ngambil apinya? Ini kan kayu atau apa, diambil aja kan. Kalau membawa pedupaan ini saudara, ini loh, lihat yang di atas itu. Mesbah dupa bukan minyak zaitun dan lain sebagainya ditaruh di atasnya begitu, tidak. Tapi ada bokornya. Bokor ini tempat. Imam yang mengganti itu supaya tetap mengeluarkan dupa yang berbau harum. Bukan berarti mesbah dupanya dikuruk-kuruk dibersihkan. Tapi yang bokornya ini yang diambil, ditaruh di, misalnya di zaman dulu enggak ada ember, di apa ya supaya bersih, nah diganti. Itu yang diambil sama Harun, itu loh. Makanya digambar di depan tadi, Harun bawa kayak, sehingga kalau sudah diambil bokor ini di mesbah dupa, tidak ada lagi dupa yang berbau harum dan keluarkan asap, tidak ada karena sudah diambil. Mari, ya, saya ulangi. Tadinya ada di ruangan suci, di mana? Di mesbah dupa. Harun jalan dari halaman, masuk halaman, terus dia ambil api, dia masuk itu kan ada tirai-tirainya. Kalau sembarang imam masuk sana, bukan haknya dia di ruang suci, dia masuk, langsung mati, api Tuhan turun. Jadi Harun ini jalan dia di situ ya. Lalu sampai di mesbah dupa dia ambil bokornya ini. Terus dia masuk ke ruang maha suci. Itu artinya sangat luar biasa. Kenapa? Hanya orang yang suka menyembah Tuhan. Kenapa saya bilang suka menyembah Tuhan? Lihat ini. Mesbah dupa ini gambaran dari worship, penyembahan saudara. Hanya orang yang suka menyembah Tuhan, dia boleh berada apa? Sangat dekat dengan Tuhan.
Berada sangat dekat dengan Tuhan ini mempunyai banyak sekali keuntungan. Lihat ya, ini kan saya khotbahkan seperti ini kan waktu eranya perjanjian lama, Musa, Harun, orang Israel. Sekarang yang ini kan bukan eranya perjanjian lama saja, tapi sekarang saya artikan dulu seperti gimana, sekarang arti rohani buat kita. Dulu Musa di Gunung Sinai 40 hari untuk menerima 2 loh batu. Waktu dia turun, orang Israel tidak bisa melihat mukanya Musa. Karena apa? Bersinar. Kenapa bisa bersinar? Karena dia ada sangat dekat dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu memancarkan sinar yang luar biasa. Di Alkitab ditulis, di kerajaan surga tidak perlu ada matahari, bulan, bintang, tidak usah. Sinar kemuliaan Allah menerangi kerajaan surga. Haleluya. Begitu luar biasa. Loh, dia yang ciptakan matahari kan dia pencipta kok. Dia bisa mengeluarkan sinar yang jauh lebih hebat dari matahari. Bayangkan matahari itu berapa ribu juta kilometer dari tempat kita. Tetapi kalau siang pas musim panas, Charles David kesengat panasnya, dia berubah. Iya, Charles David ini kesaksian luar biasa. Dia dulu Grab sepeda motor. Dia orang yang setia pelayanan, setia tahu haknya Tuhan. Pelan tapi pasti naik. Tidak langsung sebulan begitu kan. Butuh berapa lama. Sekarang dia naik mobil. Tuhan memberkati. Luar biasa Charles David. Kalau dulu siang dia kepanasan, dia bisa merasakan panasnya. Itu jauh mataharinya. Sudah bisa ngelihat enggak mataharinya? Buta matanya saudara. Kalau ngelihat bulan sih bisa. Tapi kalau matahari, jangan lupa bulan itu tidak mengeluarkan sinar saudara. Maaf kalau saya salah. Di belakangnya bulan ini ada apa saudara? Wah, saudara ini tidak sekolah dulu. Di baliknya bulan itu ada matahari. Ini matahari, bulan, bumi, sentrong, bas, keluar. Lupa kok ada bulan yang bundar, ada yang bulan hantu sabit itu. Geser kan. Matahari, bulannya gerak. Jadi gimana? Iya, ada kadang 3/4, setengah, 1/4. Lalu begitu semuanya hilang, nyentrong ke bumi langsung. Kita enggak bisa ngeliat mataharinya, tapi kalau pas panas, panas sekali. Tuhan juga demikian. Kalau saudara suka hidup dekat menyembah Tuhan, saudara enggak rasa. Orang di sekeliling saudara melihat sinar saudara. Haleluya. Bukan berarti gini loh, habis saudara menyembah Tuhan hari Sabtu pulang langsung mukanya kinclong. Orang lihat saudara silomen. Bukan. Kehidupan saudara ini bersinar. Bukan wajahmu mengeluarkan sinar. Kalau itu sih pakai aja kosmetik dan lain sebagainya kayak orang Korea kan. Kalau saya di Korea tuh enggak ada lalat saudara, karena lalat enggak bisa apa-apa. Nempel di wajahnya orang perempuan, lalatnya kepreset. Hidup saudara ini jadi sinar. Apa itu? Jadi berkat. Haleluya. Kalau enggak ada sinar kan, enggak ada panas kan enggak enak. Cucian saudara enggak ada keringnya, repot. Betul toh? Coba misalnya saudara, sore sampai malam terus enggak pernah ada siang. Loh, orang bule kan suka ke Indonesia, ke Bali khususnya jemur-jemur di Pantai Kuta. Coba saudara, kok saya enggak pernah lihat orang Bali di Pantai Kuta begini, cuma pakai bikini.
Kenapa kok mereka begini? Loh, saya kan pernah beberapa kali ke negara-negara yang dingin. Mereka bilang kalau sana dingin tuh sampai minus, dingin sekali. Jadi kalau kita musim panas, kita cari ke daerah tropis. Atau pas mereka musim dingin, mereka ke daerah tropis apa? Menghangatkan badan. Itu loh. Kalau kita enggak usah dihangatkan badan, orang enggak dihangatkan badan aja sudah hitam mukanya kok. Terus kalau sangat dekat dengan Tuhan tuh luar biasa. Kalau saya sudah, ya suka dekat sama Feni terus, dekat sama Feni saya terjamin. Pertama, donat. Kedua, woku. Ketiga, apa lagi? Pak Fendi keahliannya apa? Roti, mie, dan lain sebagainya. Saya tanya Pak Fendi, nggak tanya Bu Nini karena dia tukang masaknya. Iya, demikian juga. Kalau saya dekat sama Bu Dia, wah terjamin. Soto, perkedel, itu keahliannya. Kalau saudara mau pesan soto, pesan sama dia perkedel. Kalau sate babi, pesan sama Neni. Kalau babi guling, pesan sama Wati. Ya. Kalau enggak ngerti enggak apa-apa, kalau ikut ketawa saya juga heran. Saudara ketawa tuh ngerti apa enggak begitu ya. Aman. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, hidup saudara pasti terpelihara. Kalau ya kan katakan haleluya. Ada masa-masa saudara itu di lembah-lembah yang gelap. Firman Tuhan sudah ngomong, kalau di lembah gelap itu tidak ada yang menemani saudara, itu tidak ada. Cintanya seperti apa suami istri, bapak anak, kakak adik, kalau dia sudah menjelang ajal, masa cintanya besar mengatakan, nanti tak temani kamu sampai mati, aku ikut mati. Dah itu bohong saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, the darkest valley, lembah yang paling gelap, cuma ada satu pribadi yang menemani saudara. Ya, di saat saudara terhimpit, tidak ada jalan keluar apa? Tidak ada yang nemani saudara, yang ngerti masalah saudara. Tapi Tuhan itu ada di sana. Saya mengalami minggu ini saudara. Saya mengalami. Makanya saya bisa ngomong dengan yakin. Dan saya tidak merasa khawatir. Ya. Meskipun di ruangan yang terang dan saya masuk lorong yang gelap, saya tidak khawatir. Sebab saya tahu, saya tidak sendirian. Bukan malaikat Tuhan yang menjaga saya. Tuhan ada di samping saya. Itu kalau saudara suka menyembah Tuhan. Makanya saya tidak hentinya berkata, saudara jangan datang doa malam itu hanya kalau saudara tugas atau butuh. Terus jalin kedekatan saudara dengan Tuhan. Nanti pegang ayat yang lain. Apa yang tidak pernah kamu dengar, kamu lihat, kamu bayangkan, Tuhan sediakan. Kalau saudara tidak pernah ngalami, saudara nggak akan pernah ngalami. Kenapa Tuhan aku udah bengak-bengok, teriak-teriak, kok Tuhan tidak kasih-kasih? Ya karena kamu jauh. Saya duduk dekatnya Yule, saya butuh uang, Le, ada enggak 50.000? Dia kasih. Ada enggak 50.000? Kalau saya di sini, Le, 50.000, repot kan? Itu contohnya. Saya menghimbau, saudara respon kan begitu, terserah respon saudara masing-masing. Artinya ya, mesbah dupa worship. Dupa itu dibawa masuk ruang maha suci. Apa sih gambaran ruang maha suci itu? Itu gambaran kerajaan 1000 tahun damai. Dan kerajaan surga. Orang yang suka menyembah Tuhan itu gambaran mesbah dupa. Ingat poin di depan. Dibawa masuk ruang maha suci. Dibawa masuk. Saudara nanti tidak ada lagi di ruang suci. Apa artinya? Saudara tidak ada di dunia ini.
dibawa masuk ke ruang masus, dibawa masuk ke mana? Kerajaan 1000 tahun damai. Dupanya dibawa. Saya mengatakan masuk kerajaan 1000 tahun damai ini ada 3 golongan. Satu, masuk sebagai yang memerintah, tubuhnya diganti tubuh kemuliaan, immortal. Masuk sebagai orang yang diperintah, tubuhnya seperti sama kita. Mandi, mati, lapar, sama. Cukur rambut, sama. Bayi sampai besar, mati, sama. Atau yang ketiga, enggak masuk. Karena apa? Wes mati duluan. Sekarang dua aja. Mau yang diperintah atau yang memerintah. Kalau saudara suka dekat dengan Tuhan, suka menyembah Tuhan, saudara golongan orang yang akan memerintah bersama Tuhan. Haleluya. Itu luar biasa. Ini tidak main-main, sebab ini bicara soal kekekalan. Gambar-gambar ini kan indah, ya. Saya waktu memilih gambar ini saya bayangkan, wih ini nanti kerjaan 1000 tahun damai. Ya nanti kita kumpul di sini, ini rumahnya Pak Pohok, rumah saya, main-main. Kau tahu Pak, punyalah mimpi yang besar. Jangan mimpi rumah saudara gubuk. Saya minggu ini menguji ujian tesis. Terakhir saya tanya, nanti setelah kamu punya gelar MTH, Magister Teologi, mau apa? Ya, dia bingung. Lalu rektornya bilang, visimu. Oh nanti saya akan kembali di gereja memajukan karena saya ketua Departemen Pemuda dan sebagainya, saya potong. Itu bukan visi yang besar. Visi yang besar itu kamu punya gereja, kamu jadi gembala sendiri. Meluaskan kerajaan surga, itu visi yang besar. Jangan saudara mimpinya, Allah yang penting saya masuk kerajaan 1000 tahun damai, gak apa-apa. Aku cuma pangkat kadus, apa kalau di Bali itu kaling, ya, dan yang paling kecil kaling maling. Jangan mimpi penguasa di mana? Yule aja sudah pernah bilang dia akan menguasai Afghanistan. Dia akan merubah Afghanistan yang kering itu menjadi daerah kurma. Lo bisa sih, kenapa enggak? Coba ya, gambarnya indah ya. Kalau saudara tinggal di sini rasanya waduh. Pak, masa ada tanaman warna-warni kayak gini? Loh, saudara enggak pernah ke Keukenhof sih. Di sana tuh duduk dari pagi sampai malam itu saudara enggak akan bosan. Warna-warni, tulip, anggrek semua, wih matanya itu baru healing yang nomor 1 itu. Nomor 2-nya sudah melihat dolar US itu, nah itu. Ya, itu arti rohani yang kedua. Dupanya dibawa masuk ruang masuci, saudara tidak ada lagi di sana. Imamat 16, 12, 13, coba. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Ya, sudah dengar ya. Nanti saya bisa dengarkan lagi di YouTube-nya. Lihat ini. Tangan satu membawa bara api, saya tadi sudah jelaskan, dia tidak bawa api begini karena Harun tidak belajar ilmu kebal. Tapi ada tempatnya. Tangan lain bawa serangkup atau penuh wangi-wangian. Ya, ini wangi-wangi saja. Contohnya, ini bawa bara api. Ini tentu bukan Harun ya. Harun nggak pakai topeng masuk.
Ilustrasi saja. Lihat ya. Tangan satu, tadi saya katakan kan bawa api dari mezbah korban bakaran. Tangan lain dia bawa wangi-wangian dari mana? Dari mezbah dupa itu. Karena wangi-wangian tidak ada di mezbah korban bakaran, tidak mungkin ada di meja roti, tidak mungkin ada di pelita emas, adanya di mezbah dupa. Satu tangan bawa api, satu tangan bawa wangi-wangian, tidak dijelaskan tangan yang mana. Jadi pokoknya bawalah. Berarti artinya dua tangan ini bawa, nggak ada yang bebas. Arti rohaninya orang yang masuk, kan tadi ceritanya dia masuk ruang mahsuci itu kerjaan 1000 tahun damai. Orang yang masuk kerjaan 1000 tahun damai sebagai yang memerintah, itu ibaratnya tangannya sudah pegang ini pegang itu, nggak bisa berbuat untuk dirinya sendiri. Harun bawa api dan bawa dupa, mau untuk dirinya bagaimana? Masa dia apinya dikenakan dia, kan terbakar. Dupa yang wangi ini dikenakan dia, loh ini bisa mengeluarkan asap yang berbau harum. Ini kan ada unsur panasnya. Kalau kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, ruang mahsuci sebagai orang yang memerintah, pikiran kita tidak memikirkan lagi soal yang dituliskan dalam Alkitab. Kawin, mawin, makan, minum itu tidak dipikirkan. Jadi jangan percaya kalau sudah dengar paham doktrin yang diajarkan yang mengatakan dalam kerajaan 1000 tahun damai itu ada kawin mawin. Betul. Kalau dia sebagai orang yang diperintah. Itu yang mereka kurang jeli melihat di sana. Oh ada doktrinnya meluas saudara. Dia di gereja-gereja banyak, gereja yang lain. Nanti kalau kerajaan surga, kawin mawin. Tetap seperti dunia ini. Betul, betul. Tapi kamu sebagai orang yang diperintah. Ada rumah, berkeluarga, punya anak, kerja, ya seperti kita ini tidak ada bedanya. Tapi untuk orang yang sudah memerintah, tubuh kemuliaan, dia tidak mikirkan lagi. Yesus sesudah dia bangkit dari kuburnya, dia menyediakan makanan untuk murid-muridnya toh. Muridnya datang dari menjala, ya dia siapkan makanan di sana. Kan suka diperdebatkan, Yesus ikut makan apa enggak? Lu terserah Yesus mau ikut makan boleh, enggak ya dia enggak ada masalah, dia enggak ada soal lapar. Tubuh kemuliaan itu tidak memikirkan makan minum lagi. Apa yang dilakukan kita nanti kalau yang memerintah? Fokusnya itu melayani raja di atas segala raja. Haleluya. Fokusnya ini melayani raja di atas segala. Makanya ingat ya khotbah saya di depan. Saudara perlu api Roh Kudus, itu bagian yang pertama toh. Api dari mezbah korban bakaran tidak boleh padam 24/7 24 jam sehari, seminggu. Saudara punya api Roh Kudus, saudara ini punya semangat untuk melayani Tuhan secara konstan. Kalau di kendaraan bermotor saudara ini tetap ada bensin, ini jalan terus kendaraannya. Kalau bensinnya tinggal dikit, berbet dia. Betul? Kalau bensinnya habis, mandeklah. Makanya banyak orang yang keluar dari pelayanan, berhenti. Mungkin tuh saudara. Kenapa? Saudara enggak sadar. Api Roh Kudusnya sudah mati, bensinnya wis habis, mati. Tapi kalau ada, jalan terus. Terus ini dunia ini sebagai sarana kita latihan. Ibrani mengatakan, ya yang nanti kita kerjakan di sana itu sekarang ini loh. Cerminan apa yang akan nanti kita kerjakan di sana. Kita latihan sekarang. Kalau saudara konstan, kontinu, orang-orang yang konstan, kontinu, tekun, seperti yang saya khotbahkan,
Nanti masuk kerjaan 1000 tahun damai, kita nggak pusing lagi dengan kehidupan kita. Kita melayani Raja dan segala Raja. Kenapa? Sekarang saja saudara yang tidak pernah melihat rupa, wajah, kemuliaan, sinar Tuhan, saudara bisa bertekun melayani Tuhan. Apalagi kalau saudara sudah melihat dia muka dengan muka. Oh, kita nggak pusing kawin mawin, nggak ada. Misalnya ada yang tanya, Obed tanya, nanti terus gimana nih Pak? Bukan urusannya. Dan nanti kalau misalnya ketemu Neni di kerajaan 1000 tahun damai, misalnya sama-sama masuk, saya tetap kawin enggak dia sama dia? Tetap berumah tangga enggak sama dia? Baca Alkitab yang baik, tidak ada kawin mawin. Terus gimana Neni? Lu kok lagi tanya lagi? Dia juga sudah pakai tubuh kemuliaan. Dia juga mungkin tidak mengingat kamu. Kan di sana banyak orang lebih ganteng dari Obed. Dia akan dekat terus dengan siapa dah Korea itu? Kim Jong Un. Saya gambarkan tangannya udah diikat. Gak bisa ngapa-ngapain. Hanya apa? Melayani Raja dan segala Raja. Lo iya toh, kalau misalnya Tuhan, misalnya ya, katakan ini dalam kerjaan 1000 tahun damai. Siapa Tuhan? Iya saya dong, orang saya di depan. Yule, kamu ke sana, urus ini. Maaf Tuhan, anakku sakit. Siap komandan. Nggak ada mikir istri, nggak ada mikir anak. Oh maaf Tuhan, babinya masih setengah dipanggang. Maaf Tuhan, masaknya belum matang. Maaf Tuhan, saya belum makan. Itu maksudnya tangannya ini masih bebas. Kalau sudah terikat nggak bisa ngapain. Tuhan suruh apa? Siap. Nggak makan Pak, nggak tidur Pak. Tubuh kemuliaan itu tidak dipasasi ruang dan waktu. Makanya Yesus bisa ada di sini. Bahkan dia ada di dunia orang mati. Ya toh, di dunia orang mati kan. Untuk apa? Mentobatkan mereka yang dulu belum pernah mendengar berita keselamatan. Ada nggak yang bertobat? Ya ada. Ada nggak yang enggak bertobat? Ada juga, sama toh. Gimana tuh Pak penjelasannya? Wes, kamu orang jauh usah banyak tanya. Seperti usaha masuk kerajaan 1000 tahun damai, nanti tanya yang sepuasnya sama Tuhan, tanya terus sama dia. Sekarang yang penting jangan kepo. Sekarang terakhir, colek kiri kanan saudara, jangan kepo gitu. Yang penting masuk dulu, masuk aja belum karuan, tanyanya banyak sekali. Ya, puji nama Tuhan. Ini bisa dicontohkan dengan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ini bisa diilustrasikan seperti itu. 5 gadis yang bijaksana itu, tangan satu megang cuplek, megang pelita, megang lampu. Tangan satunya megang minyak cadangan. Masa minyak cadangannya ditaruh di udel, ini kan berat saudara. Minyak 1 liter bisa taruh sini, 5 liter coba sudah 5 liter ditaruh di sini. Turun roknya lah, robek bajunya, dipegang. Ini yang jarang orang pikirkan. Tapi 5 gadis yang bodoh, dia enggak bawa minyak kan? Firman Tuhan mengatakan tidak membawa minyak persediaan. Maksudnya minyak persediaan itu apa? Minyak yang di lampu, dicuplek ada. Tapi dia enggak bawa persediaan. Bebas-bebas. Sehingga waktu mempelai itu datang, dia ditinggal. Terus dia minta sama yang bijaksana, kasih dong, bagi dong. Loh, yang bijaksana bilang enggak bisa, aku mau berpesta. Dan aku perlu minyak untuk supaya lampuku ini tetap nyala, kan gelap nanti di tempat pestanya itu. Dia enggak mau bagi. Bukannya jahat. Tapi kenapa kamu sebelumnya tidak standby dengan membawa cadangan? Jadi sekarang saudara latih diri saudara, ya. Bawa lampu, bawa minyak cadangan. Melayani Tuhan makin lama
Hidup saudara ini, hidupku, apa itu? Menggenapi firman-Mu. Ya. Apa menggenapi firman Tuhan? Kita melayani raja di atas segala raja. Untuk satu kali masuk dalam perhentian itu, hari Tuhan. Bebas dari masalah dunia, sakit penyakit ini itu. Tubuh kemuliaan. Yang masuk sebagai orang yang diperintah, masih mengalami yang seperti begitu itu. Sakit, tidak punya uang, jatuh dari motor, ganti handphone atau apa. Sama. Tapi kita udah gak pusing. Misalnya saya tanya, lupa, nanti kalau saya masuk sebagai orang pemerintah, saya pakai bajunya gimana? Wes lah. Sekali lagi, wes, gak usah banyak tanya. Yang penting apa saudara? Masuk dulu kerajaan surga. Haleluya. Syarat yang ketiga adalah membawa darah lembu muda dan kambing jantan. Bukan kambing, darah lembu muda dan darah kambing jantan. Terima kasih, kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku mari pelan Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, bukan hanya kami dengar, tetapi kami perhatikan dan kami lakukan. Kami mau menjadikan diri kami sebagai penyembah, supaya satu kali kami masuk kerajaan 1000 tahun damai, ruangan maha suci, sebagai orang yang memerintah bersama dengan Tuhan. Sebab kalau kami ketinggalan, maka susah bagi kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya setiap telinga yang mendengar, mereka memperhatikan dengan waspada bahwa saat kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Layakan kami, ampuni segala dosa kami. Tuhan, layakan tangan para pelayan yang akan membagikan kekudusan di atas segala kekudusan. Dan biarlah persekutuan dengan tubuh darah Tuhan sore hari ini mendatangkan sesuatu dalam kehidupan kami. Apa itu? Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang dalam masalah Tuhan tolong, dan Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. F, silakan duduk. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Immanuel.
bersama. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, kaum pria katakan, Kau kuatkan, Kau wanita, Kau kuatkan, jangan mau kalah. Kalah yang laki. Mari kita berdiri bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan, nyanyi bersama Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Engkau Allah besertaku. Yang yakin, Engkau Allah besertaku. Sebelum memakai tubuh dan darah Tuhan, sembah Dia. Mari keluarkan asap yang berbau harum yang menyukacitakan hati Tuhan. Itulah asap penyembahan saudara. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menguatkan sehingga aku bisa bertahan. Engkaulah harapan dalam kehidupan ini. Engkau Allah yang besar, tidak pernah meninggalkan kami. Urikite kele ala mala sikere kele mala. Urata pala wala mala la wara la wala mala. Iere kele perele ala mala masikere. Urata para la mala la kuri kele kele mere ala wala. Iere kete ala mala mala sikere lele ala wara la mala. Yesus, Engkau ada di sini Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Roti kita angkat lebih tinggi daripada kepala. Bukankah roti yang kau angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat. Haleluya.
Mari angkat kedua tangan, saudara, ucapkan syukur untuk kasih setia pengorbanan. Terima kasih Engkau mati supaya kami beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Puji syukur, hormat kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Kami berterima kasih ya Bapa untuk persekutuan yang indah ini. Bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena tiada hal terindah dalam hidup kami selain karya salib-Mu ya Bapa. Dengan pengorbanan-Mu, darah Yesus tebus dosa kami. Darah Yesus selamatkan kami. Ya Bapa, terima kasih. Tolong kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan terangi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami terus melangkah dengan teguh di jalan-Mu untuk memuliakan Engkau. Pada Allah Bapa di surga kami naikkan syukur kami. Segala puji syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Bapa, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka taat terhadap perkara yang paling sederhana. Sebaliknya yakini dan percayalah penyertaan Tuhan, berkat-Nya dilimpahkan dalam kehidupan-Mu. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.